Shalom, kebenaran hari ini 29 Oktober 2023 dengan tema Kecanduan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata, "Keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Ini berarti bahwa kita tidak bisa menghampiri Tuhan tanpa kekudusan standar Allah, bukan standar kita. Dalam Matius 7 ayat 21 juga dikatakan, "Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga." Melakukan kehendak Bapa bukan hanya sulit, melainkan juga abstrak. Kalau agama pada umumnya, mereka hanya dituntut untuk melakukan hukum. Mereka mengerti dengan jelas apa itu menghormati orang tua. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Makanya Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 3, "Ditinjau dari Taurat, aku tidak bercacat." Hukum kita bukan hanya pada kalimat-kalimat, tetapi pada perasaan Tuhan. Itu berarti kita harus bisa membaca perasaan Tuhan. Dan hal itu bisa dilatih. Kalau kita mengundang Tuhan, menghadirkannya dalam hidup kita, maka kita bisa belajar untuk mengerti kehendak-Nya. Salah atau benar bukan dari perspektif kita, tetapi dari perspektif-Nya. Namun di balik pernyataan Tuhan Yesus itu, kita diberi peluang untuk menghampiri Bapa. Hal itu sungguh luar biasa. Kita berdoa agar kita bisa mengalami terobosan demi terobosan dalam kerohanian. Dan seiring dengan meningkatnya kekudusan kita, seiring dengan terlepasnya kita dari ikatan, kita akan semakin tembus. Ini prestasi kekal, prestasi abadi. Saudara terkasih, menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga membuat kita juga bisa menggarami anggota keluarga yang lain. Kalau seorang ayah pikirannya golf terus, maka atmosfer golf masuk di dalam rumah itu. Orang tua yang kegilaan game, maka suasana game masuk di rumah. Namun kalau orang tua kecanduan Tuhan, maka suasana hadirat Allah pasti turun di dalam keluarga tersebut. Memang hidup kita tidak lepas dari masalah. Namun percayalah, semua masalah seberat apapun bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Namun kalau orang sampai ke neraka, tidak ada jalan keluar. Maka mari kita mau mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita, masing-masing, di dalam keluarga kita, agar semua kita tergarami. Bagaimanapun, kita tidak akan dipermalukan Tuhan. Tidak akan. Allah itu hidup. Allah itu nyata. Kita harus berani dengan tekun memperkarakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau seorang yang datang dari luar negeri bisa membuat rumah kita jadi berubah suasananya demi dia yang sudah menaruh kebaikan dan bisa memberi kebaikan lagi, Tuhan lebih dari itu. Dan kita mau mempersilakan dia hadir di dalam hidup kita dan mengubah hidup kita. Saudara terkasih, kita ingat kisah Lot ketika dua utusan datang. Tidak ada yang menyambut. Akan tetapi Lot menyambut mereka dan memaksa mereka untuk menginap di rumahnya. Orang-orang Sodom datang menggedor rumah Lot dan meminta kedua utusan itu untuk keluar karena mereka mau, dalam tanda petik, memakai atau menyodomi kedua utusan Allah itu.
benar-benar keji. Lot malah memberikan 2 anak gadisnya guna mengganti kedua utusan tersebut. Dalam Kejadian 19 ayat 4-8 tertulis, "Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, 'Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka.' Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, 'Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku.' Lot luar biasa. Ia membela tamunya dengan seluruh kekuatan dan miliknya. Pada akhir kisah kita tahu bahwa kedua tamu ini menyelamatkan Lot dan anak-anaknya. Maka jika kita mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita secara pribadi dan dalam kehidupan keluarga kita, Bapa semesta alam tidak mungkin tidak menolong kita. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.